Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tria Fitriawati dengan NIM 309222668. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 kelas PGSDB Universitas Pakuan Bogor. Baik, yang pertama adalah teori belajar dari Vygotsky. Teori belajar Vygotsky memberikan penekanan bahwa pada hakikatnya perkembangan manusia atau peserta didik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya atau sosiokultural dalam pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar Vygotsky dalam zone proximal development. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam zone of proximal development. Zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seseorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang berikutnya adalah scaffolding dalam teori belajar Vygotsky. Teori Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran juga dikenal apa yang dikatakan scaffolding itu memberikan sejumlah besar dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar sehingga setelah itu mampu melakukannya sendiri. Selanjutnya, bentuk penerapan teori Vygotsky. Bentuk penerapan teori belajar Vygotsky adalah melalui metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran dengan tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Pembelajaran dengan tutor sebaya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih bertanya, lebih terbuka, lebih dengan teman sendiri dibandingkan dengan gurunya. Berikutnya, interaksi. Teori belajar Vygotsky dalam Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan salah satu teori belajar sosial yang sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial atau yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, selama proses interaksi ini terjadi pemagangan kognitif, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Visi baru tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD sering didefinisikan sebagai rentang potensi belajar individu. Kemampuan potensial ini melebihi kemampuan aktual individu ketika belajar difasilitasi oleh seseorang yang lebih ahli. Pada setiap titik perkembangan, setiap anak memiliki banyak potensi yang belum teraktualisasikan untuk pencapaian lebih lanjut. Beberapa di antaranya akan menjadi nyata jika didukung
tetapi dukungan itu juga akan mengekang, menahan, atau meruntuhkan lintasan alternatif pengembangan potensial. Adapun lintasan perkembangannya, titik A atau tingkat perkembangan yang telah dicapai ke titik B, tingkat perkembangan yang telah dicapai atau tingkat pembangunan yang berpotensi dapat diakses. Sistem pendidikan adalah faktor yang memilih jalur untuk berkembang untuk perkembangan masa depan anak dan alat budaya yang memotong lintasan perkembangan tertentu. Sistem pendidikan yang berbeda mengirim siswa ke arah yang berbeda dengan memfasilitasi potensi perkembangan tertentu, sementara mengabaikan atau membatasi yang lainnya. Refleksi sebagai kemampuan dasar manusia untuk mempertimbangkan tujuan, motif, metode, dan sarana tindakan dan pikiran sendiri dan orang lain. Atau segi mental dari kemampuan ini kadang-kadang disebut metakognisi. Yang kedua adalah mengambil sudut pandang orang lain, yaitu melihat masalah dari sudut pandang lain, dari sudut pandangnya sendiri. Dan yang ketiga, untuk memahami diri sendiri, mempelajari kelebihan dan keterbatasan diri sendiri untuk menemukan cara agar unggul atau menerima kekurangan. Berpikir dan belajar selalu merupakan interaksi keterampilan dan pengetahuan umum dan khusus semata pelajaran. Metode ini dapat diterapkan melalui kegiatan dan eksperimen langsung dengan subjek yang dipelajari dan kemudian mengungkapkan penemuan mereka dalam model atau skema mewakili konsep umum. Peran pendidik dalam memperkenalkan siswa ke bidang pengetahuan baru melalui konsep yang paling umum, yaitu pertama, dengan cara pemahaman setiap siswa dibangun secara sistematis berdasarkan pengetahuan awal siswa. Kedua, setiap siswa atau setiap fakta konkret yang dilihat oleh siswa melalui konsep ini merupakan pengembangan pemahaman konsep khusus dari pengetahuan umum siswa yang bisa membentuk penyangkalan maupun pertentangan dari perubahan konsep yang dimiliki sebelumnya. Dari kooperatif ke bentuk individual dari kegiatan belajar. Yang pertama, mandiri namun tidak sendiri. Yang kedua adalah isi dan bentuk interaksi. Setelah serangkaian latihan dibantu oleh orang dewasa, anak dapat melakukan tindakan ini sendiri tanpa bantuan apapun. Peningkatan keterampilan secara bertahap ini sering diartikan sebagai tumbuhnya kemandirian atau dalam istilah Vygotsky, sebagai keberhasilan seorang anak dalam pemahaman yang diberikan oleh orang dewasa atau pendidik. Ada dua komponen kemandirian. Satu, kemandirian interpsikologis diwujudkan dalam kemampuan pelajar untuk memulai bantuan dari seorang ahli. Dan kedua, kemandirian interpsikologis diwujudkan dalam kemampuan pelajar untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan apapun. Adapun isi dan bentuk interaksi yaitu inisiatif seorang anak memiliki dua fokus. Setiap tindakan bersama pertama-tama ditunjukkan pada isi tugas, kedua ada mitra yang terlibat dalam tugas bersama dengan anak. Seorang pelajar menyelesaikan tugas kompleks, membangun konsep baru yang bermakna dengan mengidentifikasi invarian konten di seluruh kelas dari tugas serupa. Dapat disimpulkan, apa yang benar-benar membedakan seseorang pembelajar otentik bukanlah pengetahuan yang mendalam dan luas, atau tampilan yang cemerlang dari apa yang telah dipelajarinya. Ini adalah kemampuan dan intensif untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri, untuk melampaui batas pengetahuan sendiri dan keyakinan. Mengajukan pertanyaan, merumuskan tujuan belajar, itulah titik awal belajar yang sebenarnya yang harus dimulai selambat-lambatnya pada hari pertama sekolah. Hanya dalam hal ini, mayoritas anak, bukan hanya kelompok elit, akan menjadi pembelajaran sejati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.